Vario Techno Helm In AT PGM FI Full Injection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan pemirsa. Kita hari ini coba untuk menganalisa lebih dalam pada motor Vario ini. Masalahnya adalah motor ini kalau pagi-pagi itu atau kondisi dingin tenaganya nggak ngisi, agak lama. Jadi ditarik itu nggak tapi ngembak dulu, dan itu terjadi setiap kali mesin dingin, terutama setelah parkir di malam hari, otomatis dingin banget atau dingin. Nah, ketika pagi-pagi dihidupkan, motor mengalami masalah yang sama. Untuk penanganan yang sudah dilakukan adalah servis throttle body, pembersihan saluran udara, injektor normal, full pump normal, throttle position sensor juga sudah diganti. Tetap masalahnya sama teman-teman. Untuk sensor O2-nya di sini bekerja dengan baik. Sensor EOT-nya juga bekerja dengan baik, tidak ada kendala. Namun setiap dingin pasti kayak gitu. Contohnya seperti ini teman-teman. Oke. Motor mengalami skema kerja yang normal, yaitu akan meninggi di awal kemudian kembali ke posisi langsam normal. Tapi kalau digas jadinya kayak gini. Namun apabila mesin ini mengalami suhu panas atau sudah hangat, sudah panas, itu kembali normal. Dia tidak mengalami hal ini. Jadi hanya terjadi pada kondisi dingin, ditarik kayak gitu, blebek-blebek kerasane. Lalu kita mencoba menggunakan alat untuk mengetahui apa masalahnya. Iya, tinggal Pak. Tutupi silo. Nah, oke teman-teman, kita sekarang masuk ke Vario ANC. Klik saja di situ menghubungkan dengan memori ECU, kemudian kita melihat data sistem FI. Di sini teman-teman bisa lihat putaran mesinnya adalah 1400-1500. Temperatur air radiatornya sekian dan injektornya di angka 2, ya teman-teman, perhatikan di sini. Nah, ini kalau kita gas-gas dia normal saja. Perhatikan injektor. Injektor naik sebagaimana TPS bekerja normal. TPS-nya di angka 507, teman-teman. Waktu pengapiannya dinamis di sini, tegangan aki oke, nggak ada masalah. Bukaan gasnya sekarang posisinya 0 derajat. Kemudian kita melihat di bagian ini teman-teman. Di sini sensor O2 bekerja dengan normal teman-teman. Nah, jadi terjadi gerakan dinamis naik dan turun, itu pertanda normal. Kemudian di sini debit BBM-nya juga normal, tidak ada masalah. Mode ketinggian auto default di sini teman-teman. Kemudian kita perhatikan di sini AFR sama full trimnya normal teman-teman. Altitude-nya terlalu rendah teman-teman. Ini. Sekarang kita gas lagi teman-teman. Nah, ini kalau gasnya ditarik seperti ini teman-teman, akan mengalami perubahan apa tidak teman-teman. Oke, perhatikan angka-angkanya. Debit BBM, sensor, sama altitude-nya aja ini 7K8. Sekarang suhu mesin di angka 76 derajat teman-teman.
Sorry teman-teman, motornya bergerak pindah sih soalnya kena getaran. Kita tunggu sampai 100 derajat teman-teman. Masih belum teman-teman, gasnya masih kurang maksimal di sini rasanya. Oke. Oke teman-teman, ini mode ketinggiannya ngelok di 3 ya. Kalau digas dia akan default, tapi ngelok di 3, bahkan mau nambah lagi ini. Kenapa kayak gitu teman-teman? Perhatikan di sini seperti nggak ada masalah di sini. Nah, ini kasusnya sering terjadi pada motor vario-vario ya teman-teman. Jadi kalau habis di reset normal, tapi nanti kambuh lagi. Ini ngelok di 3. Kita sekarang coba reset. Reset ulang. Sorry teman-teman, pencet tadi off on. Reset aja yang berhasil ya teman-teman. Sekarang kembali, kita sekarang ke data sistem FI lagi. Sekarang mode ketinggiannya di angka 1 teman-teman. Lalu kita bunyikan. Lama di sini. Nah, ini teman-teman tadi lihat ada AFR-nya itu ketemu merah, altitude-nya tetap segini. Ini kadang di sini merah ya teman-teman. Ini sudah beda teman-teman, beda ya. Kalau tadi itu blebek-blebek, oke teman-teman, coba perhatikan kembali waktu awal ini bunyinya nggak kayak gini. Sekarang kita reset, jadi tarik ngisi teman-teman.
Nah, tapi tadi mode ketinggian juga default ya, hanya di reset saja sudah beda. Nah, ini suhu mesin sekarang di 82 ya, masih sama. Temperatur air radiatornya masih sama, maksudnya suhunya. Ini kan kebacanya di sini ya teman-teman, belum terlalu berbeda. Kenapa kalau di reset jadi normal tapi kambuh lagi teman-teman? Dan ini altitude-nya itu atau mode ketinggiannya itu kadang ngunci di angka 3 teman-teman. Dia nggak balik lagi ke default kecuali di gas. Nanti posisi stay-nya di itu. Nah, iki masalahnya opo? Ini kemarin-kemarin juga kayak gitu teman-teman. Jadi di servis di reset normal, tapi bawa pulang pagi-pagi kumat lagi. Di servis lagi, di reset lagi normal lagi, bawa pulang pagi-pagi kumat lagi. Nah, ini saya minta sama yang punya motor, motornya ditinggal aja Pak, biar kami tahu pagi-pagi. Soalnya ini udah normal ini. Suhu mesin belum panas banget. Suhu mesin normal, belum panas banget. Itu juga kebaca 82 derajat. Tadi juga sudah sampai di suhu 82 ya teman-teman. Suhu 82. Ini kan ada alat pembaca suhunya teman-teman. Ya. Tadi di angka itu apa namanya? Sebelum di reset itu tidak mau blubak-blubuk. Setelah di reset normal. Kenapa harus nunggu panas baru normal? Oke, kita nggak usah berdebat lah. Oh, saya keluar dulu ya teman-teman ya. Oke, suhu di angka itu saya keluar dulu di sini. Dan ini lama, biasanya lama teman-teman. Di bawah jalan itu lama. Kalau tidak di reset, matikan. Kalau ini sebentar banget termasuknya. Jika ada yang berpandangan ini udah panas jadi udah normal, berarti ada pembantahan tentang resetnya ya, tentang resetnya. Tapi si pemilik mengatakan merasakan, jadi kalau pagi dibunyikan di bawah jalan itu lama, berat gitu, sampai jauh beberapa kilo baru terjadi rasa normal kembali. Berarti normal tanpa reset. Oke, normal tanpa reset. Nah, ini kalau dibunyikan ini baru beberapa menit, dimana nilai suhunya yang tadinya 70 naik menjadi 80 sekian saja. Nah, tadi juga di angka 80 sekian, motor masih sama. Kemudian di reset, motornya jadi normal lagi. Oke, pertanyaannya adalah kenapa harus panas baru normal? Ada apa dengan sistemnya? Kok panas jadi normal kalau dingin nggak normal? Ini kita semua akan berpikir ke arah apa namanya, sensor yang tidak becus bekerja. Pembacaan suhunya tidak normal, katakanlah seperti itu ya. Pembacaan suhunya tidak normal, katakanlah seperti itu. Tapi melalui media alat ini pembaca suhu naik, berarti normal. Kemudian sensor O2 dinamis, itu bisa dinyatakan normal. Nah, kemudian teman-teman tadi melihat ada AFR-nya menyentuh angka merah. Maka kita simpulkan menggunakan teori klasik atau teori konvensional, ini ada kebocoran klep teman-teman, ada kebocoran kompresi.
Ya, kompresi yang bocor pada suhu rendah itu tidak bisa mencapai kompresi dinamis lebih baik karena ada kebocoran. Pada kondisi dingin dia butuh bahan bakar yang lebih banyak, Pak. Dia butuh bahan bakar yang lebih banyak untuk bisa meraih kompresi yang diharapkan. Katakanlah seperti ini teorinya. Ruang bakar, minta kepala revonya. Kita kasih contoh ya teman-teman. Katakanlah ini adalah ruang bakarnya Vario, katakanlah ini bukan, ini punya Nerevo. Ini ruangan hanya segini ya Pak ya. Nah ini bisa jadi klepnya itu bocor di sini, sehingga ketika proses langkah kompresi ada bahan bakar yang kembali ke sini teman-teman, kembali ke sini. Nah itu mengakibatkan nilai kepadatan kompresinya menurun Pak ya, menurun. Makanya kalau kondisi dingin itu dia digas itu kayak ngempos karena kurang ya, karena kurang padat sebagaimana standarnya. Lah kalau bocor kan aturan panas juga tetap bocor Mas Bun. Betul. Jadi kompresi yang bocor karena klep atau karena ring, mau panas kayak mau dingin itu tetap bocor. Yang menjadi berbeda adalah suhu ruangannya, Pak. Ketika kondisi dingin, di sini butuh bahan bakar lebih banyak. Makanya pada sepeda motor konvensional itu diberi yang namanya coke, bukan dancuk ya. Cok itu bertugas membantu suplai bahan bakar pada kondisi dingin agar mesin lebih mudah bekerja sebagaimana mestinya. Namun cuk ini tidak boleh terus-terusan open ya ketika mesin sudah berbunyi. Kan gitu. Nah, kenapa kalau panas normal? Karena ketika suhu panas nilai tekanan gas bakar itu berbeda. Ya, berbeda. Katakanlah kalau dingin butuh bahan bakar 10 ya, kalau dingin butuh bahan bakar 10, ketika sudah panas dengan bahan bakar nilai 8 saja dia sudah bisa bekerja normal Pak. Itu sih teori saya, analisis saya. Nah tadi kita lihat altitude mode ketinggian mengalami lock perubahan dari default ke 3 ya, ketiga. Kenapa mode ketinggian kok dinamis berubah? Itu fungsinya agar motor lebih bekerja secara efisien. Ketika di dataran itu mode ketinggian itu rata-rata di angka 1 saja. Ketika nanjak ya, ketika nanjak itu akan mengalami perubahan menjadi angka 2 dan seterusnya. Lalu bagaimana dia membaca? Bagaimana dia bisa mengubah, mengetahui ini tinggi, ini rendah? Apakah motor memiliki sensor gravitasi? Nah, tidak, motor ini tidak memiliki sensor gravitasi. Dalam arti jarak dia dengan bumi kemiringannya itu berapa tidak ada. Yang ada adalah sensor kemiringan pada sepeda motor, itu pun diatur dari pola vertikal media atau alat yang digunakan tersebut sampai mengalami kemiringan. Misalnya motornya roboh ya, misalnya motornya roboh, otomatis benda yang ditaruh secara horizontal akan mengalami perubahan titik duduknya karena motornya roboh, dan itu memiliki ambang batas. Ambang batasnya berapa? Jadi kalau motor miring di standar samping itu belum membuat sensor tersebut bergerak atau belum membaca dia berubah dari titik horizontal. Namun jika step ini mengenai aspal itu sudah pertanda sangat miring. Jadi ada nilai kemiringan berapa derajat pada benda tersebut. Ya, seperti water pass. Ya.
Kalau kalian sulit memahami sensor kemiringan kerjanya ngapain, nah ini seperti water pass. Kalau dimiringkan kan ada gelembung yang bergerak ke sisi kanan kalau miringnya ke kiri. Jika dia miring ke kanan, maka gelembungnya akan naik ke kiri. Hampir sama seperti itu cara kerjanya. Kalau bendanya, alatnya, saya tidak tahu. Lah, kemudian pasti yang dipertanyakan teman-teman, masalahnya apa kalau dingin itu ngampos? Terus apa hubungannya sama mode ketinggian? Apakah motor ini bisa membaca jalannya nanjak atau bisa membaca jalanan turun? Itu tidak. Membacanya dari mana? Itu sistemnya adalah dari sensor speednya, Pak. Jadi sensor kecepatan, kemudian ke CKP, ya ini CKP sama sensor speed sangat berpengaruh. Ketika CKP mengalami putaran, maksudnya magnetnya dibaca melalui CKP. Magnetnya muter banter banget, tapi roda belakang muternya pelan. Ini pertanda motor nanjak, gitu Pak. Pertanda motor nanjak. Kurang lebih seperti itu. Pola mengakali bagaimana membaca tanjakan atau turunan. Lah, kemudian ketika di turunan bagaimana membacanya? Putaran magnet terbaca oleh CKP sedikit, sementara putaran roda lebih cepat. Itu namanya gelundung, Pak. Di mana mesin tidak digas tapi roda berputar kencang. Maka sistem atau alat itu akan bekerja, ECU akan bekerja mengurangi debit bahan bakarnya. Ya, jadi kalau magnetnya berputar pelan tapi sensor speednya kenceng, itu akan mengubah bahan bakar menjadi lebih sedikit yang dikeluarkan. Berbalik banding dengan putaran magnetnya tinggi atas pembacaan CKP, sementara putaran roda pelan, itu akan menambah bahan bakar dengan pola menaikkan mode ketinggian itu, Pak. Jadi kalau mode default adalah paling irit atau paling standar, mode 1 nambah bahan bakar, mode 2 lebih banyak bahan bakar, mode 3 lebih banyak lagi, mode 4 itu lebih banyak. Begitu, karena motor butuh akselerasi, maka suplai bahan bakarnya ditambahkan. Namun berbanding balik, apabila motor ini di trek datar, ya kecepatan putaran roda atau speed, sensornya membaca banter, sementara putarannya itu memiliki balancing fail, apalah artinya aku nggak ngerti. Ada keseimbangan yang setelah diatur sedemikian rupa di ECU, maka bahan bakar akan mengambil posisi mode 1. Nah, mode default adalah mode jagang, stasioner. Kalau motor jalan tidak ada mode default. Ya, setiap motor digas itu akan bisa di posisi default, bisa di posisi 1, tergantung pada nilai kebutuhan yang diperlukan. Nah, ini motor kan tadi tidak nanjak, Pak. Tidak nanjak. Putaran roda sama putaran magnet hampir beriringan lah, katakan gitu. Kenapa mode ketinggiannya itu bisa naik? Tadi ada 3, ada 4. Itu kenapa? Why kenapa? Nah, ini kan pembacaan ya, Pak. Dia naik turun memang dinamis, tapi dia ngelok, Pak. Dia ngunci di angka 3 dan nggak mau ke default lagi. Itu kenapa? Karena di sini dibaca minus bahan bakar, Pak. Ya, ruang bakarnya itu kekurangan bahan bakar yang dibaca oleh sensor O2. Kan gitu. Jadi kompleks, cara kerjanya kompleks. Makanya tetap bertahan di angka 3. Nah, nanti ketika sensor membaca sudah beda, itu dia akan kembali ke 1. Tapi yang menjadi tanda tanya saya, kok nggak mau balik ya setelah mesin ini kita langsamkan beberapa saat. Seharusnya dia itu mengalami perubahan, Pak. Ketika di player lagi, lepas, dia akan turun
menjadi satu atau bahkan default atau strip kosong atau zero. Aturannya begitu. Nah, untuk sampai saat ini kecurigaan saya ini ada kebocoran kompresi. Kita ke sana dulu, jangan kemana-mana dulu ya. Adanya kebocoran kompresi yang menyebabkan sensor O2 membaca bisa berubah-ubah. Membacanya itu stres. Ya, karena apa? Bocor bisa di klep X. Ketika bocor di klep X, itu bahan bakar segar akan keluar, Pak. Ya, bocor di X, bahan bakar segar itu akan keluar dan mengenai sensor O2-nya. Otomatis O2 menganggap ini over BBM, maka dia mengurangi semburan bahan bakarnya di injektor. Nah, padahal mesin kekurangan, itu gitu Pak. Tapi ketika digas tinggi Pak, itu bisa terjadi kebalikannya. Ya, terjadi kebalikannya karena apa? Ketika terjadi proses pembakaran pada putaran yang mulai naik, karena klepnya bocor, itu berpotensi api pembakaran, sekali lagi api pembakaran berobos Pak keluar ke knalpot. Ya, api proses mesin bakar bekerja itu ada yang bocor keluar dan membuat si sensor ini kepanasan Pak. Sensornya kepanasan, walhasil dia menganggap ini keiritan. Otomatis dia akan menginstruksikan kepada ECU untuk mengubah modenya menjadi lebih tinggi agar bahan bakar lebih banyak. Ya, lebih banyak. Itu sih teori saya, analisis saya. Jadi bocor itu bisa menyebabkan dua kemungkinan. Pada putaran rendah akan dianggap kelebihan bahan bakar, pada putaran tinggi karena pembakarannya makin intens terjadi kebocoran dan dianggap keiritan, otomatis modenya naik. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Lah, ini kok bahasnya jadi kemana-mana? Kan bahasnya masalah panas dan dingin. Masalahnya kalau panas normal, kalau dingin tidak normal Mas Bun. Nggak usah mambrah-mambrah. Nah, ini yang sedang saya jelaskan ke teman-teman agar paham. Barang bocor kalau dingin itu benar-benar minim tekanan ya. Tapi kalau panas tekanannya meningkat, itu ngaruh menjadi nilai kepadatan kompresi Pak. Intinya gitu. Coba aja, kalau ndak percaya teman-teman mungkin pernah pakai motor yang klepnya bocor. Oke, kalau dingin ngidupinnya ampun-ampunan, seperti pada motor konvensional, motor Mio karbu, pada motor Satria FU karbu. Itu kalau klepnya bocor Pak, itu ampun-ampunan menghidupkannya kalau tidak dicuk ya. Kalau nggak dicuk, lah udah kayak gitu, udah hidup pun harus dipertahankan dulu cuknya sampai mesin mengalami nilai suhu yang naik. Ketika sudah panas wis normal, tapi ya kurang tenaganya. Itu sih versinya saya. Nah, teori ini harus dipahami dulu agar teman-teman itu ketika menangani motor itu tidak main hakim tanpa melalui proses penelaahan, analisis. Nah, kalau sudah pengalaman, satu kali saja mengalami kasus yang seperti ini akan berguna untuk seumur hidup. Jangan keburu memakan teori yang liar seperti ECU-nya stres lah, sensor O2-nya gemblung lah, EOT-nya error lah, gitu ya Pak ya. Dan BTW motor ini saya sudah mengganti sensor O2, mengganti sensor EOT, TPS sudah saya ganti. Masalah tetap sama, tidak berpengaruh apa-apa, itu loh. Namun apabila ada kasus, kata siapa, saya nemu masalah kayak gitu, ganti sensor O2, beres. Ngarang kamu si boen, nih loh, kaken bacot.
Nah, katakanlah seperti itu. Baik Pak, yang didandani jenengan bukan motor ini, yang ditangani Anda bukan motor ini, kan begitu. Sedangkan motor ini sudah diganti masih belum sembuh Bapak. Jadi ojo kok banding-banding ke, ya, sebab beda unit, beda kasus. Loh kok beda kasus? Kasusnya sama, kalau dingin ngampos, kalau panas enak. Begitu ganti O2 beres. Oke, kalau dianggap kasusnya sama, ya maka yang tidak sama adalah motornya. Motor yang ditangani Bapak mungkin masalahnya itu. Kalau motor yang ditangani saya mungkin tidak seperti itu Pak. Beda ya Pak ya. Nah, sonowi. Oke, untuk session ini kita selesaikan sampai di sini dulu ya teman-teman guys. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.